Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua pokoknya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, yaitu Filandita. Kisah-kisah dari Filandita selalu menarik untuk didengar teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Timur. Misteri di balik kematian Samantha. Angin sore pegunungan melambai lembut, membawa aroma tanah basah yang khas. Jalanan kecil menuju rumah nenek Reva berliku dinaungi pepohonan rindang yang sesekali bergoyang diterpa angin. Aini memandang keluar jendela mobil angkutan umum yang mereka tumpangi. Matanya menangkap hamparan sawah hijau membentang, tapi pikirannya entah kenapa terasa berat. Sesuatu di desa ini terasa ganjil. Udah deh, Ai, jangan terlalu banyak mikir. Lihat tuh, indah banget tahu pemandangannya, ujar Reva sambil mengunyah permen karet. Wajahnya terlihat santai, tidak terusik seperti Aini. Aini menghela nafas, mencoba mengusir perasaan aneh yang sejak tadi menggelayuti hatinya. Iya, pemandangannya sih indah, tapi kenapa ya? Kok aku ngerasa agak serem aja gitu. Kamu aja yang kebanyakan baca cerita horor, jawab Reva sambil tertawa kecil. Kampung nenek aku itu aman banget. Orang-orangnya ramah, makanannya enak, terus udaranya seger. Apa yang harus dikhawatirin? Aini memandang sahabatnya itu. Reva memang selalu seperti ini, ceria dan optimis, nyaris tak pernah terlihat tertekan, apalagi takut. Tapi Aini tahu dirinya berbeda. Sejak kecil, ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Kemampuan itu seringkali menjadi berkat, tapi tak jarang juga menjadi beban. Tidak lama setelahnya, angkutan berhenti di depan sebuah rumah tua berdinding kayu. Rumah itu berdiri di dekat ladang jagung yang cukup luas. Ada sumur tua di samping rumah dengan tali timba yang terlihat lusuh. Nenek, seru Reva dengan semangat. Segera ia berlari masuk ke halaman. Seorang wanita tua dengan rambut putih keluar dari dalam rumah. Wajahnya berseri-seri melihat kedatangan cucunya. Aduh Reva, akhirnya kamu datang juga. Ini temenmu, hah? Tanya sang nenek sambil tersenyum ramah ke arah Aini. Iya nek, ini Aini, teman dekat aku di sekolah. Aini tersenyum sopan. Assalamualaikum nek. Waalaikumsalam. Ayo masuk, masuk. Kalian pasti capek kan habis perjalanan jauh, ujar nenek Reva sambil menggamit lengan cucunya. Aini mengikuti mereka masuk ke dalam rumah. Aroma kayu tua bercampur wangi bunga melati menyambutnya. Namun di sudut ruangan, ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyergap. Ia mencoba mengabaikannya, tapi matanya tanpa sadar melirik ke arah jendela. Sekilas ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik jendela. Malam itu, desa terasa sunyi. Tidak ada suara kendaraan. Hanya sesekali terdengar lolongan anjing dari jauh. Aini duduk di kasur lipat di ruang tamu, mencoba memejamkan mata. Reva sudah tertidur di sebelahnya. Dengkuran halus terdengar dari mulutnya. Namun Aini tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang terus mengganggunya. Telinganya menangkap suara samar seperti orang menangis pelan, mendayu, dan penuh kesakitan. Tolong aku. Aini membuka matanya lebar-lebar. Suara itu terdengar jelas di telinganya, seolah seseorang berbisik tepat di sebelahnya. Ia menoleh ke arah Reva, memastikan sahabatnya masih tidur lelap. Tidak mungkin Reva yang bicara.
Siapa? Bisik Aini pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Matanya mengitari ruangan yang remang. Hanya diterangi cahaya bulan dari jendela, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu pun kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tolong, tolong aku. Aini merasa tubuhnya membeku. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan berusaha menghalau suara itu, tapi sia-sia. Suara itu terus menggema di kepalanya seperti menembus langsung ke pikiran. Dia mencoba membangunkan Reva. Reva, bangun, bisiknya sambil mengguncang tubuh sahabatnya. Reva mengerang pelan, membuka mata setengah sadar. Apa sih, udah malam ini, ngantuk banget tahu. Reva, aku dengar suara, Fa. Ada yang minta tolong. Reva menghela nafas panjang, lalu duduk sambil menggosok matanya. Kita ini lagi di kampung. Suara-suara aneh itu biasa. Mungkin suara angin atau binatang malam. Udah, kamu jangan terlalu parnoan, aku ngantuk nih. Tapi ini jelas suara orang, Fa. Bukan suara angin. Dan suara itu minta tolong sama aku. Reva menatap Ain dengan ekspresi setengah percaya. Minta tolong? Kamu pasti mimpi buruk nih. Aini menggeleng keras. Enggak, Fa. Aku nggak ngimpi. Aku yakin ada yang aneh di sini. Keesokan paginya, suasana sedikit lebih cerah. Reva mengajak Aini berjalan-jalan mengelilingi desa, memperkenalkan sahabatnya kepada beberapa tetangga neneknya. Orang-orang di desa itu ramah, tetapi Aini merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Saat melewati sebuah rumah di ujung desa, seorang wanita tua yang sedang menjemur pakaian tiba-tiba berhenti dan memandang Aini dengan tatapan aneh. Kamu pendatang baru ya? Tanya wanita itu, suaranya serak. Iya, Nek. Jawab Aini gugup. Wanita itu mendekat, matanya tajam menatap wajah Aini. Matamu indah, tapi bawa dua hal sekaligus, berkah dan kutukan. Kamu harus hati-hati. Aini hanya mengangguk kecil, merasa tidak nyaman. Reva segera menarik tangannya, membawanya pergi dari sana. Udah, gak usah dipikirin. Orang-orang tua di sini emang suka ngomong aneh. Udah, jangan diambil hati ya, ujar Reva sambil tertawa, mencoba mencairkan suasana. Namun, ucapan wanita itu terus terngiang di kepala Aini. Ia merasa peringatan itu tidak boleh diabaikan. Kesana yuk, ada saung tahu di sana. Ajak Reva sambil menunjuk tempat yang lebih tinggi dari sana. Mereka bisa melihat sekeliling dengan jelas. Keduanya naik, lalu memutuskan duduk di saung itu. Udara terasa lebih segar, pemandangannya juga lebih indah sejauh mata memandang, yang tampak hanya hamparan hijau. Itu apa ya? Sumur? Tanya Aini sambil menunjuk sesuatu di kejauhan. Letaknya di kebun warga yang tampak sudah tak terawat karena pemiliknya sudah meninggal. Iya, sumur tua. Udah gak dipakai lagi kayaknya. Reva menyahut santai sambil mengunyah permen karet. Angin bertiup pelan, membawa suara lirik. Aku di sini. Aini tersentak. Pandangannya yang sebelumnya sempat beralih kini kembali mengarah ke sumur itu. Mau kemana sih kamu? Tanya Reva saat melihat Aini tiba-tiba bangun dan berjalan turun dengan cepat. Ke sumur, Aini menjauh tanpa menoleh. Ia berdiri di tepi sumur, menatap ke dalamnya. Gelap pekat menyambutnya, hanya terdengar suara air yang menetes di dasar sumur. Ngapain sih kamu di situ, Ai? Tanya Reva yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Enggak, cuma penasaran aja. Reva mengangguk. Jauh-jauh deh, Ai. Katanya sih sumur ini udah lama banget gak dipakai. Dulu waktu kecil aku sering main di sini, tapi nenek selalu marah kalau aku terlalu dekat. Katanya bahayalah, ada penunggunya lah. Ngeri loh, takutnya beneran tahu ada penunggunya, bisa kesambet nanti. Aini tidak menjawab. Matanya tertuju pada sesuatu yang tergeletak di dekat bibir sumur. Sebuah gelang kaki berwarna perak dengan ukiran nama di permukaannya. Dia memungut gelang itu perlahan, membaca nama yang tertera. Samantha, bisik pelan. Apaan itu? Tanya Reva mendekat untuk melihat. Gelang kaki. Ada nama Samantha di sini. Kamu kenal? Reva menggeleng. Enggak pernah dengar. Mungkin aja itu punya orang yang tinggal sekitaran sini, sahut Reva sambil menggedikan bahu.
Di malam harinya, malam semakin larut. Angin kencang membawa nuansa dingin sisa hujan beberapa waktu yang lalu. Sepi. Suasana terasa semakin mencekam. Daun-daun bambu tertiup angin menghasilkan suara yang mirip bisikan samar. Aini duduk di tepi tempat tidur, memandangi gelang kaki yang ditemukan tadi siang. Jarinya menyusuri ukiran nama Samantha yang tertera di sana. Apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Gumam Aini pelan lebih kepada dirinya sendiri. Reva yang sedang rebahan di sampingnya menoleh. Kenapa? Masih mikirin gelang itu, Ai? Aini mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya. Aku nggak ngerti, Fa. Tapi kok aku ngerasa ada sesuatu yang salah. Sejak nemu gelang ini, aku merasa semakin gak nyaman. Reva memutar bola matanya. Kamu itu cuma kebanyakan mikir. Itu kan cuma gelang bekas yang kebetulan aja ada di sana. Ayo dong, Ai. Kita itu kesini kan mau liburan, biar enjoy, bukan mau nambah beban pikiran dengan main detektif-detektifan. Tapi kenapa aku terus dengar suara-suara aneh, Fa? Kemarin malam aku dengar ada yang minta tolong sama aku. Sekarang aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin kita. Kamu nggak ngerasain apa-apa? Reva menghela nafas. Enggak, Ay. Ya mungkin karena aku gak suka kamu. Tapi please deh, andai bener yang kamu dengar, jangan terlalu percaya setan deh. Bisa aja mereka cuma iseng, cuma mau ngerjain kamu. Jangan ambil pusing. Kamu yang malah jadi overthinking. Jangan berpikir lakuin tindakan gegabah. Nabi Adam percaya setan aja ujungnya dikeluarin dari surga. Lah kamu mau percaya cuma karena kamu dengar suara minta tolong. Gak bahaya? Reva, setan, jin, iblis itu beda, nggak sama. Jelas ini. Nggak tahu pokoknya semuanya serem dan aku nggak mau punya urusan. Tidur deh, udah malam, aku ngantuk. Reva segera merebahkan diri, membelakangi Aini yang masih larut dalam pikirannya. Aini mendesah berat. Dia tahu Reva selalu mencoba menenangkan suasana, tapi kali ini hatinya sulit diyakinkan. Ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Gelang itu seolah membawa energi lain. Aini mulai ragu harus bagaimana. Mungkin Reva benar, ia terlalu memikirkan hal ini. Lebih baik tidur saja. Namun sial, malam seperti tidak membiarkan Aini beristirahat dengan tenang. Aini lagi-lagi kesulitan untuk tidur. Perasaannya gelisah dan kepalanya dipenuhi banyak pertanyaan. Sisi lain dari Aini seolah mengatakan, ada yang tidak beres dengan sumur itu. Kenapa kebayang sumur itu terus sih? Seolah aku harus cepat ke sana. Ada apa ya batin Aini? Karena pikirannya tak juga tenang, akhirnya Aini memutuskan untuk mendatangi sumur itu lagi sendirian. Kali ini dia membawa senter kecil yang ia temukan di laci rumah neneknya Reva. Jalan setapak yang Aini lalui tampak sepi, gelap dan licin. Hujan memang sempat mengguyur sore tadi, cukup deras disertai angin yang kencang. Suara jangkrik dan burung hantu terdengar mengiringi langkah. Aini tak gentar, ia memfokuskan pandangan, berusaha abai dengan rasa tak nyaman sebab seperti ada banyak pasang mata yang mengawasi. Gadis itu memfokuskan cahaya senter di tangan. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya sumur itu sudah terlihat di depan sana. Ragu, Aini sempat berhenti sejenak. Gimana kalau orang jahat, ular, atau binatang berbahaya lainnya? Kalau aku kenapa-napa, nggak ada yang tahu aku di sini. Batin Aini. Tapi udah terlanjur, minimal aku harus ngecek sesuatu biar nggak sia-sia. Lagi-lagi dia bicara sendiri. Aini menggeser penutup sumur yang terbuat dari papan kayu, ditutupi lagi dengan seng dan spanduk partai. Papan kayu itu dilempar asal, kecoa dan kelabang merayap, seolah lari dari manusia. Aroma anyir, busuk, mengaduk perut. Aini mendadak mual. Gadis itu bergidik hingga sedikit memundurkan langkah. Namun saat merasa lebih baik, Aini kembali mendekat. Dia mengarahkan cahaya senter itu ke dalam sumur, mencoba melihat sesuatu di kedalaman sumur yang gelap. Tak ada, hanya air yang tampak tenang. Pada awalnya ia hanya melihat air yang tenang di dasar sumur. Namun saat cahaya senter bergeser ke sisi yang lain, sesuatu tampak menyembul di permukaan. Aini menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang dilihat. Ya, sebuah kepala manusia.
Aini tersentak mundur, nafasnya memburu, dia ingin pergi, tapi rasa penasaran menahannya. Ia menyorotkan senter lagi ke dalam sumur, kali ini lebih lama. Benar, itu adalah jasad manusia. Jasad itu tampak utuh, meski telah membusuk, wajahnya sudah pasti sulit dikenali. Aini, kamu ngapain di sini? Suara Reva terdengar mengejutkan Aini yang sedang fokus menatap jasad di bawah sana. Reva, kesini, coba lihat apa yang aku temukan. Di bawah sana. Coba kamu lihat. Tunjuk Aini. Astaga, itu mayat. Reva memekik hingga jatuh terjerembab ke belakang. Kita harus lapor warga, Reva berucap terbata. Sekarang? Tapi ini tengah malam, warga pasti udah pada tidur. Aini berpikir keras. Rumah Pak RT tahu nggak? Jawab Aini pelan, suaranya bergetar. Ya, rumah Pak RT. Ayo kita ke rumah Pak RT, kita lapor dulu. Andai evakuasinya besok pagi juga nggak apa-apa. Yang penting kita lapor. Ajak Reva. Kedua gadis itu berlari dalam gelap. Cahaya senter mengarah tak tentu arah seiring langkah mereka yang semakin cepat. Sampailah mereka ke rumah Pak RT. Reva segera naik ke teras lalu menggedor pintu kuat-kuat. Assalamualaikum Pak RT. Serunya lantang tak peduli jika pemilik rumah sudah terlelap. Tak lama kemudian terdengar suara langkah mendekat. Pak RT membuka pintu dengan wajah yang panik. Ada apa? Ada apa ini? Tanyanya. Maaf, sudah buat istirahat Bapak terganggu. Tapi kami mau melapor hal penting Pak, ujar Reva. Ya, ada apa? Di sumur tua itu kami menemukan mayat. Ibu Reva disahuti anggu karena ini. Apa? Mayat? Apa kalian yakin? Pak RT memastikan. Benar Pak RT, jasadnya sudah busuk Pak. Jasadnya busuk di dalam sumur. Terang ini lagi. Terima kasih laporannya. Besok biar saya minta bantuan warga dan pihak kepolisian untuk evakuasi. Kalian boleh pulang sekarang tapi hati-hati. Ini sudah tengah malam. Aini dan Reva pun pulang ke kediamannya. Keesokan pagi, suara derap langkah kaki warga ramai berlalu lalang di depan rumah. Rupanya berita tentang penemuan mayat di dalam sumur itu sudah tersebar. Aini dan Reva hanya mengintip, tak berniat menyaksikan proses evakuasi itu. Reva takut, selera makannya malah terganggu. Semalam saja, meskipun tak jelas, tapi sosok jasad itu terus terbayang di kepala. Entah bagaimana, kalau Reva melihat dengan jelas dalam keadaan terang benderang, mungkin dia akan muntah-muntah sampai lemas dan berujung dibopong warga untuk dibawa pulang. Mana nenekmu, Fa? Tanya ini. Gak tahu, mungkin lihat proses evakuasi jenazah kali. Reva menjawab sekenanya. Hingga jelang waktu makan siang, suasana rumah terasa sepi. Biasanya sejak pagi nenek Reva sudah sibuk di dapur, memasak sarapan atau menyapu halaman. Tapi hari ini sang nenek tidak terlihat di mana-mana. Masa nenekmu belum pulang juga? Ini udah jam makan siang loh. Memangnya selama itu evakuasinya? Tanya Aini khawatir mendatangi Reva yang sedang membaca novel di kamar tengah. Masa belum pulang sih? Aku cek dulu deh di kamarnya. Reva masuk ke kamar ujung belakang, namun kamar itu kosong. Nenek di mana sih? Panggil Reva sambil mencari ke dapur, tapi tidak ada jawaban. Aini ikut membantu mencari. Mereka memeriksa kamar nenek, halaman belakang, bahkan sumur tua, tapi nenek tidak ada di mana-mana. Hanya ada aroma samar kayu bakar yang terbawa angin. Mungkin nenek pergi ke rumah tetangga, Pak. Tanya Aini mencoba memberi kemungkinan. Reva menggeleng. Nenek jarang ke rumah tetangga. Kalaupun iya pasti dia bilang dulu. Ini dia nggak ada bilang apa-apa loh. Tiba-tiba seorang tetangga lewat di depan rumah. Seorang pria tua dengan topi caping membawa karung kecil di punggungnya. Reva segera menghampiri. Pak Wira, lihat nenek saya nggak? Dari tadi pagi nggak ada di rumah. Pak Wira menghentikan langkahnya. Ia mengerjitkan dahi. Tadi pagi saya lihat Mbok Saida jalan ke arah hutan. Kayaknya mau cari kayu bakar. Hutan? Reva langsung tampak cemas. Tapi kenapa nenek nggak bilang? Biasanya pamit. Pak Wira menggeleng. Mungkin nenekmu buru-buru, Dok. Mau cari kayu buat masak. Tapi saya harap nenek kamu ndak masuk ke dalam hutan terlalu jauh. Akhir-akhir ini hutan, ada yang bilang gak aman. Memangnya ada apa di hutan itu, Pak? Tanya Aini merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Pak Wira terdiam sejenak. Matanya melirik ke kanan kiri seperti memastikan tidak ada yang mendengar. Beberapa waktu lalu, di hutan sana ditemukan mayat. Sepertinya korban pembunuhan yang jasadnya dibuang ke hutan.
Takutnya pembunuh ini cari aman dan bersembunyi di sekitaran hutan buat menghilangkan jejak. Reva menelan ludah. Makasih ya Pak, saya coba cari nenek dulu. Setelah pria itu pergi, Reva segera menarik tangan Aini. Kita harus cari nenek sekarang juga. Aini mengangguk. Meskipun hatinya diliputi rasa takut, mereka bergegas menyusuri jalan setapak menuju hutan, berharap menemukan nenek sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Hari sudah menjelang sore. Setelah cukup lama mereka mencari hingga ke pinggiran hutan tanpa hasil, Aini dan Reva kembali ke rumah dengan perasaan lelah dan cemas. Warga desa yang dimintai bantuan hanya berani mencari di sekitaran area luar hutan, tidak ada yang berani masuk lebih jauh. Nenek nggak mungkin pergi jauh kan? Dia kan udah tua, ujar Reva dengan suara bergetar. Ia duduk di kursi ruang tamu, menggenggam cangkir teh yang kini sudah dingin. Aini duduk di sampingnya, menatap sahabatnya dengan penuh simpati. Kita coba cari lagi besok ya. Mungkin nenek nyasar dan belum ketemu jalan keluar. Reva mengangguk pelan meski jelas terlihat ia mulai kehilangan harapan. Tapi kalau ada apa-apa sama nenekku, aku nggak tahu harus gimana, Ai. Belum sempat Aini menjawab, suara keras terdengar dari arah luar. Brak! Seperti sesuatu yang dilempar ke arah rumah. Apa itu? Bisik Aini, tubuhnya langsung tegak. Reva berdiri. Kayaknya dari depan deh. Kita cek yuk. Reva mengambil senter di laci. Mereka berjalan perlahan ke arah pintu depan. Aini membuka pintu dengan hati-hati dan di sana mereka menemukan sebuah batu besar tergeletak di depan pintu. Batu itu dibungkus dengan sesuatu, selembar kertas kusut yang diikat dengan tali. Reva memungut batu itu, membuka kertas yang melilitnya, matanya membesar saat membaca tulisan yang tercoret dengan tinta merah tebal. Jangan ikut campur. Apa-apaan ini? Suara Reva bergetar, campuran antara marah dan takut. Aini menatap kertas itu dengan wajah pucat. Kayaknya ini peringatan deh. Ada yang gak suka kita nyari tahu soal nenek atau penemuan mayat itu ya? Reva menggeleng tak percaya. Tapi siapa yang bakal ngirim ancaman kayak gini? Ini kampung loh, Ai. Semua orang di sini saling kenal baik, saling menjaga. Harusnya kita aman, sangga Reva. Aman? Gimana dengan jasad itu? Dia menemui ajal di kampung ini. Artinya di sini tuh nggak aman, Fa. Reva tidak menjawab. Dia merasakan hawa dingin kembali menyelimuti dirinya. Rasa khawatir dan putus asa membuat tubuhnya melembas. Aini merasa diawasi dari sudut matanya. Ia seperti menangkap bayangan seseorang berdiri di kejauhan menatap ke arah mereka. Tapi saat ia memutuskan turun dari teras menyorotkan senter ke arah tadi, bayangan itu lenyap. Fa, kita masuk. Kunci semua pintu dan jendela. Aku gak yakin kita aman. Ingat, kita cuma berdua, gak ada yang jaga, kata Aini akhirnya. Besok aku hubungin mama dan papa lagi. Semoga bisa terhubung. Sinyal di sini benar-benar jelek deh, ujar Reva. Mereka berdua segera masuk ke rumah, lalu menutup pintu rapat-rapat. Tapi malam itu tidur menjadi hal yang mustahil. Aini terus mendengar bisikan samar di telinganya. Kali ini suara itu lebih jelas. Cari dia, temukan dia. Aini membuka mata lebar. Ia menoleh ke arah Reva yang sudah terlelap, lalu memandang gelang kaki di atas meja kecil di samping tempat tidur. Bisikan itu kembali terdengar seperti suatu permohonan yang mendesak. Jahat, hukum mereka. Aini tak memperdulikan suara-suara itu hingga akhirnya suara itu semakin samar seiring rasa kantuk yang datang tiba-tiba. Waktu berlalu, pencarian nenek Reva akhirnya membuahkan hasil. 2 hari kemudian, warga desa yang memberanikan diri masuk lebih jauh ke dalam hutan menemukan jejak kaki yang mengarah ke sebuah gubuk kecil di tengah rimbunnya pepohonan. Gubuk itu tua dan hampir roboh. Saat pintu didobrak, mereka menemukan nenek Reva di dalam. Namun tubuhnya sudah tidak bernyawa. Ia terikat di kursi kayu dengan luka-luka mengerikan di sekujur tubuhnya. Wajahnya terlihat seperti menyimpan ketakutan yang luar biasa. Sebelum ajal menjemput, warga desa gempar. Tidak ada yang tahu siapa yang tega melakukan hal sekejam itu. Reva tidak bisa menahan tangisnya saat mendengar kabar itu. Kenapa, Ai? Kenapa nenek harus pergi dengan cara kayak gini?
Dia nggak pernah ganggu siapa-siapa. Aini memeluk sahabatnya erat. Ia sendiri merasa ngeri dan bingung, tapi di lubuk hatinya dia tahu ini ada hubungannya dengan kasus penemuan jasad Gelang dan juga ancaman itu. Ada sesuatu yang belum terpecahkan dan mereka seolah dipaksa untuk masuk lebih dalam. Apa ini adalah bentuk ancaman atau peringatan karena jasad yang sengaja disimpan berhasil kita temukan? Apa pembunuh itu meminta kita berhenti mencari tahu tentang siapa jasad itu? Aku rasa ini semua bukan kebetulan, semua berhubungan dan soal gelang itu mungkin bisa jadi petunjuk. Reva menghapus air matanya, sorot matanya yang sebelumnya penuh kesedihan kini berubah menjadi tekad. Kalau memang ada hubungannya, kita harus bongkar, Ai. Aku nggak peduli apa yang harus kita hadapi. Nenek mungkin pergi ke sana karena orang itu nggak mau kita bongkar kasus ini. Ayo kita bongkar. Aini mengangguk kecil. Di satu sisi dia takut, tapi di sisi lain ada dorongan kuat yang memaksa untuk terus maju meskipun dia tahu apa yang akan dihadapi akan sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Keesokan harinya, Aini dan Reva memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang Samantha. Namun sial, mereka tak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, keduanya hanya bisa berjalan-jalan di sekitaran desa, berharap bisa menemukan sedikit petunjuk. Di perjalanan, mereka bertemu dengan nenek aneh tempo hari. Nenek yang mengatakan bahwa mata Aini membawa kutukan dan berkah. Apa yang kalian cari, Dok? Tanya nenek itu. Reva menarik tangan Aini, mengajaknya pergi, tapi Aini keberatan, merasa tak sopan jika tak menjawab. Ayo pergi, Ai. Dia aneh, bisik Reva. Maaf, Nek. Nenek tahu siapa pemilik gelang ini? Tanya Aini sambil mengeluarkan gelang kaki dari sakunya. Nenek itu menatap lekat, mata tuanya mulai memicing, tapi ia diam saja. Udah, Ai pergi. Lagi-lagi Reva menarik tangan Aini menjauh. Kali ini Aini terpaksa mengikuti langkah Reva. Samantha, anak itu, nenek tua tadi menggumam pelan. Ayo ikut nenek, kata wanita tua itu. Lalu berbalik, dia berjalan cukup jauh. Dengan langkah perlahan, Reva dan Aini masih mengikuti. Mau kemana sih? Itu jalan kaki jauh tahu, tanya Reva. Apa kalian lihat rumah besar di atas sana? Tunjuk sang nenek. Itu rumah siapa? Besar sekali. Aku ingat nama itu. Samantha, perempuan cantik yang sering mengajakku ngobrol. Nenek itu memejamkan mata mengenaknya. Lalu kenapa kalian mencari dia? Tanya nenek itu lagi. Apa nenek tahu soal penemuan jasad di dalam sumur beberapa waktu lalu? Aini bertanya balik. Ya, aku dengar soal itu. Gelang kaki ini aku temukan di sekitaran sumur, Nek. Aini menjelaskan. Tidak mungkin. Kalian coba saja cari dia ke rumah Juragan Kodim. Dia bilang dia itu bekerja di rumah itu. Pasti dia ada di sana. Nenek itu segera berbalik pergi meninggalkan Reva dan Aini yang mematung. Kita ke sana, tanya Reva ragu, menatap ke arah rumah megah dengan pagar menjulang di depan sana. Aini mengangguk. Mereka berjalan semakin dekat, tangan Aini memegang pagar besi, menatap ke halaman. Perasaan aneh tiba-tiba menghampiri Aini. Aini merasakan dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang menekan. Ia mencoba mengabaikannya, tapi bayangan wajah wanita cantik tiba-tiba muncul lagi di benaknya. Kamu kenapa? Kamu pucat? Tanya Reva menggenggam lengan sahabatnya. Aini menggeleng pelan. Aku nggak tahu, tapi aku ngerasa nggak enak. Tubuh Aini menegang, tersentak-sentak beberapa saat. Lalu dia menunduk diam. Reva menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai merayap di tubuhnya, lalu menyentuh sahabatnya. Panggil Reva khawatir. Aini tidak merespon. Dia mengangkat kepala, menunjukkan wajahnya yang sedikit berbeda. Ada guratan urat kehijauan tampak di sekitar pipinya. Matanya kosong, tatapannya lurus ke depan. Tiba-tiba dia berbisik pelan. Suaranya terdengar aneh dan bukan seperti suara biasanya. Dia bilang dia akan bertanggung jawab, tapi dia bohong. Dia bohong.
kamu kenapa? Reva mengguncang bahu Aini, tapi sahabatnya tidak bereaksi. Lalu Aini jatuh berlutut. Kedua tangannya mencengkram tanah. Reva mundur beberapa langkah ketakutan. Aini mulai berbicara lagi, tapi kali ini suaranya berbeda, lebih dalam, lebih berat, seperti suara orang lain. Penjahat, pembunuh, dia harus membayarnya. Reva terperanjat. Sadar dong, jangan kayak gini, lawan. Tapi Aini tidak merespon. Ia mendengar dan untuk sesaat wajahnya berubah. Wajahnya yang biasanya lembut kini dipenuhi ekspresi marah dan sakit hati. Reva hampir tidak mengenalinya. Dia harus membayar. Dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Lalu Aini tersadar, tubuhnya ambruk ke tanah, nafasnya tersengal-sengal. Reva segera menghampirinya, membantunya duduk. Kamu gak apa-apa? Aini memegangi kepalanya, masih terlihat linglung. Aku lihat sesuatu, Fa. Aku lihat perempuan bernama Samantha sedang bertengkar dengan pria di dalam rumah besar itu. Aku gak ingat semua obrolan, tapi intinya Samantha bilang dia harus bertanggung jawab. Tapi pria itu malah marah dan mengusirnya. Reva mengerutkan kening. Pria itu Juragan Kodim. Aini mengangguk pelan. Aku gak tahu rupa Juragan Kodim, tapi kalau aku ketemu orang dalam bayanganku, aku rasa aku akan ingat wajahnya. Memangnya kita harus nemuin Juragan Kodim? Tapi ragu, kita gak ada keperluan khusus. Dan kalau yang kamu bilang benar, kalau Juragan Kodim itu memang pembunuh, kita bisa bahaya. Reva menatap serius. Kondisimu juga lagi lemah, kamu pucat. Kita pulang aja. Mereka pun akhirnya kembali ke rumah. Suasana masih mencekam menyelimuti mereka. Reva terus memperhatikan Aini yang tampak gelisah. Di malam harinya, kamu yakin gak apa-apa? Tanya Reva untuk kesekian kalinya. Aini mengangguk, meskipun wajahnya tidak meyakinkan. Enggak, aku gak apa-apa. Tapi aku tahu satu hal, Samantha gak akan berhenti sampai kita menemukan kebenaran. Reva merinding mendengar ucapan itu. Dia ingin menyerah, ingin berhenti terlibat dalam semua ini. Tapi rasa kehilangan neneknya membuatnya terus maju. Kita harus cari tahu lebih jauh, Kalau perlu kita cari tahu soal Juragan Kodim itu, kata Reva. Aini mengangguk pelan. Tapi sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, tiba-tiba saja lampu di rumah Aini berkedip-kedip. Itu di belakang kamu. Aini menoleh perlahan. Tubuhnya kaku, jantungnya seolah berhenti berdetak ketika matanya menangkap bayangan samar di dekat pintu kamar. Sosok itu tinggi, dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi wajah busuknya. Tirai tipis itu bergerak, tertiup angin. Begitupun dengan rambut sosok itu. Aroma anyir bercampur busuk tercium kuat. Perut Reva dan Aini bagi diaduk-aduk. Reva menjerit. Dia merapatkan tubuh memeluk Aini dalam germangan cahaya yang terus berkedip. Aini merasa hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Tolong beri aku kata adil, bisik pelan, nyaris tak terdengar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di sana, menatap dengan mata kosong berongga tanpa bola mata. Reva memegang tangan Aini erat, hampir mencengkram terlalu kuat. Ini gak nyata. Ini gak nyata kan? Suaranya terdengar gemetar, dipenuhi ketakutan bercampur putus asa. Namun ketika sosok itu mulai bergerak maju, berjalan terseok-seok, menyeret kakinya perlahan, gadis itu sadar bahwa ini bukan bayangan. Ya, ini nyata. Jejak basah tampak jelas di lantai. Ini bukan mimpi. Ingin rasanya lari, tapi tubuh gadis itu seperti membeku. Lari, teriak Aini tiba-tiba menarik Reva ke arah pintu belakang. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan rumah yang kini dipenuhi suasana mencekam. Setelah berhasil keluar dari rumah, mereka bersembunyi di sebuah gubuk kecil dekat kebun singkong. Nafas mereka terengah-engah. Dada Aini terasa seperti akan meledak. Kamu lihat tadi kan? Tanya Aini, suaranya masih gemetar. Reva mengangguk, wajahnya pucat pasi. Itu Samantha, aku tahu. Aku mengenalinya. Dress selutut itu sama seperti yang aku lihat dalam bayangan tadi. Aini memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan sosok itu terus berputar di kepalanya. Dia mau kita tahu sesuatu, Fa. Ini bukan cuma soal kematian dia. Ini soal kebenaran yang dia pengen kita ungkap. Reva langsung memeluk lutut, mencoba meredakan ketakutan yang terus mengguncang tubuhnya. Tapi gimana kalau ini bahaya? Gimana kalau kita nggak bisa keluar hidup-hidup? Aini menggenggam erat tangan Reva. Fa,
Kita udah sejauh ini, kita nggak bisa mundur sekarang. Kalau kita berhenti, semua ini akan sia-sia. Lagi pula nenekmu, dia kan juga korban dari semua ini. Reva mengangguk pelan meskipun masih ketakutan. Dia tahu, ini benar. Tapi perasaan ngeri itu tetap sulit dia hilangkan. Setelah memastikan suasana cukup tenang, mereka memutuskan untuk mendatangi satu tempat. Ini merasa ada satu tempat lagi yang harus mereka selidiki, ya, rumah Juragan Kodim. Kalau Samantha berani muncul di depan kita seperti tadi, mungkin karena dia mau nunjukin sesuatu. Aku yakin kok jawabannya ada di Juragan Kodim, kata Aini dengan nada tegas. Rumah Juragan Kodim berdiri megah di ujung desa. Tidak seperti rumah-rumah warga lain yang terlihat tua dan rapuh. Rumah Juragan Kodim tampak megah dengan pilar-pilar yang menjulang kokoh. Reva menatap rumah itu dengan ragu. Apa kita beneran mau masuk? Kalau ketahuan bisa habis kita. Aini menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Kita nggak punya pilihan lain, Fa. Kalau Juragan Kodim beneran ada hubungannya dengan kematian Samantha dan juga nenekmu, juga dalang dibalik ancaman-ancaman yang kita dapat, masa ya kita diem aja sih? Pagar tak terkunci, sementara satpam yang bertugas berjaga malam tampak tertidur di posnya. Dengan hati-hati mereka menyelinap masuk melalui bagian belakang rumah. Untungnya halaman samping dan halaman belakangnya penuh tanaman hias dengan pot-pot tinggi yang bisa menyembunyikan mereka. Setelah memastikan tidak ada yang tahu, mereka berhasil masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar paling belakang yang sepertinya lupa ditutup oleh ART. Suasana di dalam rumah terasa hening. Bisa saja penghuninya sudah lelap. Kita harus cari petunjuk di mana, bisik Reva. Di mana aja, mungkin ada yang bisa kita temukan di rumah ini. Mereka berjalan pelan, mencoba tidak membuat suara sekecil apapun. Tapi tiba-tiba langkah mereka terhenti ketika mendengar suara dari ruang tamu. Ini memberikan isyarat pada Reva untuk diam. Mereka berjongkok di balik sofa besar, mengintip ke arah ruang tamu. Di sana Juragan Kodim sedang berbicara dengan seorang pria muda yang mereka kenali sebagai anaknya. Kita nggak bisa terusan begini, Pak, kata pria muda itu dengan nada cemas. Kalau sampai ada yang tahu soal Samantha, kita akan terkena masalah yang besar. Sial sekali gadis itu. Kenapa pula mereka harus ngecek sumur tua sih? Padahal itu tempat yang sempurna buat membuang mayatnya. Sia-sia aku membuat rumor seram kalau di sana sering ada penampakan, biar nggak ada yang mendekati sumur itu. Juragan Kodim mendesis marah. Diam. Jangan kau sebut-sebut nama itu lagi. Semua sudah selesai. Samantha sudah mati dan tidak ada yang tahu soal itu. Tapi Pak, diam. Bapak sudah sengaja sebar fitnah kalau Samantha kabur setelah mencuri uang di rumah kita, Dio. Rencana Bapak itu sudah sempurna. Orang-orang percaya dan gak ada yang bakal nyangka kalau jasad itu adalah dia. Lagian Samantha itu sebatang kara. Tidak ada yang peduli apalagi nyariin dia. Kamu tenang saja, ucap Juragan Kodim. Aini menutup mulutnya, menahan nafas, jantungnya berdebar dengan kencang mendengar pengakuan itu. Reva di sebelahnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Pak, aku dengar-dengar percakapan dua gadis itu kalau mereka sudah menemukan gelang kaki Samantha. Kalau mereka sampai serahin itu ke polisi, bisa habis kita, Pak. Wajah Dio masih tak tenang. Kalau sampai ada yang berani mengungkit soal Samantha, Bapak sendiri yang akan membereskan. Sama seperti Bapak membereskan nenek perempuan itu kemarin. Gimana lagi? Dia memergoki Bapak yang sedang membuang jasad saingan bisnis Bapak ke sungai. Sekalian saja Bapak habisi. Siapa sangka ternyata dia adalah nenek dari salah satu gadis itu. Reva menahan teriakannya. Air matanya mengalir. Ia ingin berlari, ingin menghajar Juragan Kodim saat itu juga. Tapi Aini menahan. Jangan, Pak. Kalau kita ketahuan kita nggak akan bisa keluar dari sini. Bisik Aini dengan suara yang pelan, namun malang tak dapat ditolak. Saat Aini mencoba menarik Reva, kakinya menyenggol vas bunga yang ada di meja kecil. Vas bunga itu jatuh dan pecah dengan suara keras. Juragan Kodim langsung menoleh ke arah sumber suara. Siapa? Bentak ya. Aini dan Reva mencoba lari, tapi mereka terlalu lambat. Mereka sudah ketahuan. Hei, mau kemana? Mendengar suara Juragan Kodim yang menggelegar, penjaga yang ada di luar langsung berlari masuk. Aini dan Reva bertabrakan dengan tubuh kekar itu. Saat hendak berlari keluar, mereka tertangkap dengan mudah. Juragan Kodim mendekat, menatap mereka dengan mata menjipit. Kalian sedang apa kalian di sini? Aini mencoba melawan rasa takutnya. Kami tahu apa yang kau lakukan ke Samantha. Kami dengar semuanya. Juragan Kodim tertawa kecil.
Lalu kenapa? Mau lapor? Kalian pikir bisa keluar hidup-hidup dengan informasi yang sudah kalian kantong ini? Reva memberanikan diri. Kami nggak takut. Kebenaran pasti akan terungkap. Juragan Cody mendekat ke arah mereka. Wajahnya penuh amarah. Kalian pikir dunia ini peduli pada kebenaran? Dunia ini hanya perlu dengan harta dan tata, dan aku punya itu. Dia memberi syarat pada anak buahnya, bawa mereka ke gubuk di tengah hutan. Aku akan urus mereka nanti. Aini dan Reva dibawa ke sebuah gubuk tua di tengah hutan dengan mata ditutup kain. Sesampainya di sana, penutup mata mereka dibuka. Gubuk itu tampak menyeramkan dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap yang nyaris roboh. Aini mengenali tempat itu. Fah, ini tempat nenek kamu ditemukan. Reva menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Takut. Gimana kalau kita nggak bisa keluar dari sini dengan selamat? Tenang, kita pasti bisa, Pak. Kita harus tetap kuat. Mereka diikat di salah satu tiang kayu di dalam. Udara di dalam terasa pengap. Suara-suara aneh dari luar membuat suasana semakin mencekam. Di tengah keputusasaan mereka, Aini tiba-tiba merasakan sesuatu hawa dingin yang ia kenal. Wah, dia datang, bisiknya. Reva menatap Aini dengan wajah ketakutan. Kamu yakin, Ai? Suaranya bergetar, hampir seperti anak kecil yang ketakutan di tengah malam. Namun, Aini tidak menjawab. Tubuhnya tiba-tiba menegang, matanya membelalak kosong ke depan. Nafasnya menjadi berat, seperti ada sesuatu yang merasukinya. Reva mulai panik. Jangan kayak gini dong, sadar dong Ai, aku takut. Reva mengguncang-guncang bahu sahabatnya, tapi Aini hanya diam. Tiba-tiba Aini bicara, tapi suaranya berubah. Itu bukan suara Aini yang biasa. Suara itu terdengar seperti perempuan lain, lebih dalam, penuh dendam, dan menggema di dalam ruangan kecil itu. Dia harus membayarnya. Reva menatap Aini dengan mata membelalak. Kamu ngomong apa sih? Ini aku, Reva, sadar dong, Ai. Serunya mencoba membangunkan Aini dari keadaan aneh itu. Namun Aini hanya tertawa kecil. Dia pikir dia bisa lolos, tapi tidak ada yang bisa lari dari dosa. Reva tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa memandang Aini dengan ketakutan, berharap ini hanya mimpi buruk, tapi kenyataan di depannya terlalu nyata untuk diabaikan. Tiba-tiba pintu gubuk terbuka. Juragan Cody masuk dengan angka berat, diikuti oleh dua anak buahnya. Sudah selesai kalian sekarang, katanya dengan dingin. Juragan Cody mendekat, lalu mencengkeram dagu Aini kuat-kuat. Namun sebelum mereka bisa mendekat, Aini, atau lebih tepatnya Samantha yang berada dalam tubuh Aini, mendongak. Tatapannya tajam, penuh kebencian yang begitu dalam. Jangan sentuh aku, katanya. Suaranya rendah tapi penuh ancaman. Juragan Cody tertawa kecil meskipun terdengar gugup. Kamu pikir aku takut sama anak kecil kayak kamu? Juragan Cody terkekeh, tapi tiba-tiba tubuh Aini berdiri tegak meskipun tangannya masih terikat. Bukan aku yang harus kamu takuti, tapi dosa-dosamu sendiri. Angin dingin berembus masuk melalui celah-celah dinding kayu, membuat nyala lilin yang ada di pojokan ruangan padam seketika. Satu di antaranya sibuk menyalakan lampu flash di handphone. Salah satu anak buah Juragan Cody mundur beberapa langkah, wajahnya ketakutan. Bos, ini gak beres, bos. Ini seperti bukan kayak biasanya, bos. Juragan Cody menggeram. Diam, jangan jadi pengecut. Namun sebelum ia bisa melakukan apa-apa lagi, tubuh Aini melangkah maju. Tali yang mengikat tangannya juga Reva tiba-tiba terlepas, seperti ada kekuatan tak terlihat yang memutuskannya. Aini mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Juragan Cody. Kamu pikir kamu bisa membuangku seperti sampah, membunuhku dan anakku tanpa konsekuensi? Juragan Cody tertegun, wajahnya memucat. Samantha. Ya, ini aku kembali menuntut balas, dan kau tidak akan bisa lari lagi. Seketika tubuh Juragan Cody terangkat dari tanah, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mencekiknya. Dia menggeliat, mencoba melawan, tapi sia-sia. Anak buahnya hanya bisa menatap dengan ketakutan, tak tahu harus berbuat apa. Brak! Tubuh pria itu terlempar keluar, menghantam pohon dengan keras hingga terbatuk-batuk darah. Juragan Cody merangkak menjauh. Ini pertama kalinya dia diganggu oleh hal gaib, sebab di
rumah ada pagar gaib dari dukun andalanya yang bisa melindunginya. Aini masih dalam keadaan kesurupan, mengikuti di belakangnya dengan Reva yang terpaku ketakutan mencoba menyusul. Akui, bersihkan namaku yang kau buat kotor, akui dosamu, kalau tidak... Apa? Aku tidak akan mengakui. Andai kamu menuruti mauku, menggugurkan kandunganmu, aku tidak bakal menghabisimu. Samantha, kau selalu meminta lebih. Harusnya kau tahu posisimu apa. Seru Juragan Kodim sementara anak buahnya sudah kocar kacir beberapa saat lalu. Laknat, Aini mengangkat kedua tangan. Juragan Kodim kembali melayang di udara, kakinya menendang-nendang angin, lehernya tercekik oleh kekuatan tak terlihat. Lepaskan, lepaskan. Sesak. Bukankah begini caramu menghabisiku, Kodim? Baik, aku akui semua. Lepaskan, aku bisa mati. Juragan Kodim memohon sebab kepalanya mulai terasa panas seperti mau meledak. Dadanya sudah kosong dengan oksigen. Ia hampir kehabisan napas. Bruh. Ini tersenyum simpul. Juragan Kodim tersungkur ke tanah. Dan kau? Ikat tangannya. Bawa dia kembali ke desa. Aini melirik ke arah Reva. Reva buru-buru mengambil tali, lalu mengikat tangan Juragan Kodim ke belakang dan membawanya keluar dari hutan. Sementara Aini melangkah pelan di belakang, seolah menjaga Reva yang ketakutan di hutan yang gelap dan berbahaya. Di tengah desa, warga mulai berkumpul. Mereka terbangun oleh suara gedoran pintu yang entah kenapa bisa bersamaan. Angin dingin tiba-tiba menerpa. Ketika mereka keluar, mereka melihat pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Juragan Kodim sedang berjalan di tengah jalan desa dengan tangan diikat ke belakang, diikuti oleh Reva dan Aini yang melangkah dengan tatapan kosong. Apa yang terjadi? Bisik salah satu warga. Loh, Juragan Kodim diikat. Samantha melalui tubuh Aini berhenti di tengah kerumunan. Ia mengangkat tangan dan tubuh Juragan Kodim terempas ke tanah. Wajahnya penuh keringat, matanya melebar karena ketakutan. Katakan pada mereka, Kodim, kata Samantha. Katakan apa yang sudah kamu lakukan padaku dan juga pada nenek gadis itu. Juragan Kodim menggeleng, mulutnya bergetar. Tidak, aku tidak akan. Samantha menggerakkan tangannya dan tubuh Kodim kembali terangkat. Kali ini lebih tinggi. Dia menjerit kesakitan. Baik, aku akan bilang. Samantha menurunkan tubuhnya ke tanah. Juragan Kodim terengah-engah, tapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Samantha, dia adalah ART sekaligus gundiku. Dan dia hamil anakku. Tapi dia mengancam membongkar semua pada istriku yang sedang berobat di kota, juga pada warga desa. Aku tidak punya pilihan lain. Nama baikku harus kujaga menjelang pencalonan politikku. Jadi aku membunuhnya dan membuang jasadnya ke sumur tua itu, biar tidak ada yang curiga. Aku mengatakan kalau Samantha pergi dari rumah setelah mencuri uang di rumahku. Warga yang mendengar pengakuan ini tertegun. Beberapa dari mereka berbisik-bisik tak menyangka. Beberapa lainnya memandang Juragan Kodim dengan kemarahan yang membara. Sekarang katakan soal wanita tua yang kau habisi. Dan nenek tua pencari kayu itu. Aku membunuhnya karena dia memergoki aku yang sedang membuang jasad pesaing bisnisku ke sungai. Karena takut perbuatanku dibongkar, aku habisi dia di hutan. Astagfirullah, orang kaya dan gila. Umpatan demi umpatan warga terdengar. Kamu pikir dosamu akan hilang begitu saja, Kodim? Tanya Samantha, suaranya penuh kebencian. Kamu pikir aku akan membiarkanmu hidup setelah semua yang kau lakukan padaku? Juragan Kodim gemetar, air mata mengalir di wajahnya. Maafkan aku. Samantha tertawa kecil. Maaf tidak akan mengembalikan nyawaku, tidak akan mengembalikan anakku. Setelah pengakuan itu, tubuh Aini ambruk ke tanah. Samantha akhirnya keluar dari tubuhnya, tapi sebelum dia pergi, dia menatap Juragan Kodim sekali lagi. Dosa besar tidak akan pernah terhapus. Aku akan menunggumu di sisi lain, katanya sebelum menghilang. Aini terbangun, nafasnya tersengal. Kamu gak apa-apa, Aini mengangguk pelan meskipun tubuhnya lemah. Aku rasa ini sudah selesai, Fa. Warga segera mengamankan Juragan Kodim, membawanya ke rumah Pak RT. Besok dia akan dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Namun keesokan paginya, warga desa dikejutkan oleh berita mengerikan. Juragan Kodim ditemukan tewas tergantung di pohon mangga yang ada di belakang rumah Pak RT. Tidak ada yang tahu bagaimana itu bisa terjadi, tapi banyak yang percaya ini adalah kutukan Samantha. Aini dan Reva memutuskan untuk meninggalkan desa keesokan malamnya sebab orang tua Aini datang menjemput. Mereka tahu kenangan mengerikan ini terus menghantui mereka, tapi mereka juga tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang benar saat mereka berjalan meninggalkan desa. Reva menoleh ke arah Aini. "Kamu yakin semua udah selesai, Ai?" Aini terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku nggak tahu juga, Fa. Ya tapi semoga," jawab Aini singkat. "Terima kasih." Suara bisikan lirih terdengar, membuat Reva dan Aini mendadak menoleh ke belakang. Keduanya saling pandang. Mereka melihat sosok wanita cantik bergaun putih selutut sedang melambai ke arah mereka sambil tersenyum. Reva dan Aini pun mengangguk pelan. Tak ada bangkai yang benar-benar bisa diredam baunya. Tak ada kejahatan yang tak mungkin terbalas. Akan ada selalu hukum karma. Kemanapun bersembunyi, hukum tabur tuai selalu ada. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Vilandita. Oh, ini keren ya, kisah gadis indigo. Aini dengan temannya Reva. Dan di sini Aini dan Reva memang bertolak belakang ya. Reva yang periang, santai, tapi Aini yang lebih introvert. Tapi dia memiliki kelebihan bagaimana mereka berdua akhirnya ditakdirkan untuk bisa memecahkan satu misteri, membongkar satu kejahatan yang mana kejahatan itu dilakukan oleh Juragan Kodim. Akhirnya terbongkar semuanya. Dan di sini Samantha ya adalah seorang wanita yang meminta tolong, arwahnya minta tolong kepada Aini dan Reva, berterima kasih karena semua tentang dia sudah dibuka, namanya sudah baik kembali setelah difitnah oleh Juragan Kodim, dan Juragan Kodim sudah menerima karma atas segala perbuatannya. Keren banget. Terima kasih Vilandita atas kisah yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang ada kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan. Boleh dikirimkan ke nomor telepon kami, yang ada di sini, bebas ya. Kirimnya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, voice note, dan lain-lain. Intinya senyamannya teman-teman aja, langsung aja kirimin ke nomor WhatsApp kami ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.